Shalom saudara, dimanapun saudara berada sekarang, apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua tetap masih semangat untuk belajar firman Tuhan di program Bible Study CK7 ini. Kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita masih akan belajar dalam buku Ayub, saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan berbicara sesuatu kepada kita. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk menghampiri Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, saudara. Akui kesalahanmu apabila ada sesuatu yang mengganjal, saudara. Bertobat di hadapan-Nya, karena Dia adil dan Dia akan mengampuni. Puji dan sembah Tuhan, saudara. Katakan sesuatu yang manis di hadapan-Nya. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni kami. Kami perlu Engkau. Mau masuk dalam hadirat-Mu, Bapa. We need you. Sucikan kami, kuduskan, benarkan kami. Aradabasi kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, pimpin aku Tuhan, bawa aku lebih dewasa, bawa aku untuk level up Tuhan. Yarana Bashir, Urala Yarana Bashir, Yarala Yarana Bashir, Urada Bayarada Bashir. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Ya rada bayara basa kita bayara basi kita tayara la ya rada basi kita si kita bayara da bayara. Tunjukkan jalanmu, tunjukkan dirimu, tetapkan langkah-langkah kami. Rada basi kita. Bapa, urapilah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Urapi lidah bibir hambaku supaya boleh kata-katakan yang baru dan kata-katakan yang memberkati ya Tuhan. Mengatakan isi hati-Mu Tuhan dan kebenaran dengan berani. Berkati kami semua supaya kami beroleh hikmat dan mengerti firman-Mu. Supaya kehidupan kami boleh diubahkan dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, sekali lagi ya. Mari kita buka dari kitab Ayub, saudara. Pasal yang ke-18 ya. Ayub pasal yang ke-18. Ayub pasal ke-18 akan berbicara mengenai pendapatnya si Bildad. Ya, ayat 16 dan ayat 17 itu seperti itu kata-katanya Ayub. Jadi masih balas-balasan antara Ayub dengan teman-temannya, saudara. Oke, Ayub pasal yang ke-18. Kita akan lihat bagaimana si Bildad ini menjawab, saudara. Pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Buat saya nggak tentu loh, saudara. Justru Tuhan itu datang untuk menyelamatkan orang-orang fasik. Kasih-Nya tidak bisa digambarkan seperti kesempitan pengetahuan Bildad. Kasih-Nya sangat luas, sangat dalam. Bahkan di firman Tuhan dalamnya, tingginya, lebarnya, panjangnya. Itu menurut saya dengan ukuran yang kita bisa ukur sebagai manusia, itu jauh dimensinya lebih daripada itu. Ya, kita sangat sulit sebagai manusia untuk menyingkapi betapa besarnya kasih Tuhan. Besarnya itu besar sekali sehingga kita gak bisa sebenarnya menyingkapi. Tuhan itu sangat besar sekali. Pribadinya sangat sekali sulit untuk kita pahami secara ukuran. Pengetahuannya, hikmatnya, kuasanya, saudara. Sampai situ kita harus ingat dulu bahwa our God is
unlimited God. Tuhan yang gak bisa dibatasin atau didikte secara bagaimana sifatnya Tuhan. Karena itu mengenal Tuhan adalah sumber hidup, ya saudara. Saya percaya sampai kita mati pun kita gak bisa menyelami Tuhan itu seperti apa completely. Hanya nanti kita akan lihat muka dengan muka. Dan aku yakin kita akan dapatkan pengertian yang bukan berasal daripada kita untuk mengerti Tuhan. Ya, Alkitab pun bukan berasal daripada dunia, tapi ditulis sama orang dunia, tapi berasal dari hikmat yang bukan dari dunia, saudara. Ayat 1, maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang, mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentinganmu lah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Karena marahnya ya maksudnya. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam. Dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Ini dia lagi gambarkan nasib-nasibnya nih. Langkahnya yang kuat terhambat. Dan pertimbangan sendiri itu malah menjatuhkan dia. Ya, jadi Bildad itu gambarin orang fasik segala sesuatu akan nyerang balik ke dia. Ada seperti kekuatan force yang membuat orang fasik ini diserang pada akhirnya dan jatuh sendiri, saudara. Ya, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring dan di atas tutup lubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman dan dibawa kepada raja kedahsyatannya. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang. Di bawah keringlah akar-akar dan di atas layulah rantingnya. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan dan ia dienyahkan dari dunia. Ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya dan seorang pun yang tinggal hidup di kediamannya. Atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang dan orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Menurut saya ini cuma sepotong, saudara. Digambarkan inilah nasib-nasib kemalangan secara puitis oleh Bildad. Orang fasik pokoknya akan menuju kehancuran, kemalangan, malapetaka. Begitulah tempat orang tidak mengenal Allah. Seolah-olah Bildad di sini pengetahuannya sempit, ya, sehingga dia bilang bahwa beginilah orang yang akan digituin sama Tuhan kalau dia orang yang curang dan fasik, dan dia itu secara tidak langsung bilang itu tuh Ayub. Nah, saudara, saya setengah setuju bahwa orang yang pada akhirnya fasik, orang yang selalu terus bebal, orang yang tidak mau berubah, tidak mau berjalan dalam kebenaran, gak mau bertobat, gak mau putar pikirannya 180 derajat, gak mau metanoia. Itu pada ujungnya memang hidupnya akan mendatangkan masalah untuk dirinya sendiri. Hidupnya itu seperti memasang perangkap untuk dirinya sendiri. Kelihatannya sekarang gak kenapa-napa, tapi saya yakin ke depannya pasti akan terjadi begitu banyak hal yang gak enak. Nah, Bildad cuma sampai situ. Tapi kalau menurut saya, Tuhan pun tahu sampai situ. Ya, nasib orang-orang yang gak berada di bawah perlindungan Tuhan. Tapi bedanya, Tuhan itu rindu menolong mereka. Tuhan itu rindu orang-orang atau kita orang fasik tidak stay di dalam masa depan yang suram. Tuhan mau mengangkat mereka ke dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Begitu juga itulah kasih Tuhan kepada kita, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi Anda? Kenapa dia keluarkan perintahnya, firman-Nya? Sulit loh saudara untuk mentaati firman Tuhan itu. Masalah kita masih hidup dalam daging. Dan kita hidup di environment yang namanya dunia yang menuju kehancurannya. Dia sedang tarik kita. Tapi Tuhan itu mengasihi Anda. Tuhan itu mengasihi saya. Dia pengen masa depan kita indah karena itu diberikan perintahnya. Perintahnya bukan untuk kepentingan dia. Perintahnya untuk kepentingan saudara dan saya.
supaya kita bisa hidup dengan baik, supaya kita hidup dengan benar di dunia ini. Bukan artinya nggak ada kemalangan, saudara. Ya, begitu besar kasih Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara berada di dalam jalan-jalan ini, mari yuk kita bertobat, saudara. Karena Tuhan pengen kasih masa depan yang cerah. Sehingga masa depan gak bisa cerah kalau saudara masih aja tidak mentaati jalan-jalannya. Sehingga masalah sebenarnya kita sendiri yang buat, saudara. Ya, Bildad ini mengatakan ini merupakan suatu teologi retribusi. Retribution theology. Di mana maksudnya adalah penghukuman atau suffering adalah sebuah akibat daripada kita macam-macam di hadapan Tuhan. Dalam tanda kutip, teologi ini menjelaskan bahwa Tuhan ya very strict ya, menghukum, nggak tanggung-tanggung mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang berlaku curang di hadapannya. Nah, menurut saya ini nggak lengkap. Penyempurnaannya adalah Allah yang adalah kasih, yang dia justru nggak tahan lihat manusia di sini. Akibat daripada dosa ini semua itu adalah teologi retribusi. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu lebih daripada sekedar agama, saudara. Our God is a relational God. Ini nggak mungkin salah. Makanya dia pernah perkenalkan dirinya adalah kasih. Dan kasih itu butuh objek. Kasih itu butuh partner untuk saling mengasihi. Kasih nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada satu yang dikasihi. Ya, karena itu Tuhan dari awal dia sudah bilang bahwa aku adalah kasih. Karena itu aku adalah relational God. Aku mau membangun hubungan. Ya, Tuhan itu relation God. Artinya apa? Di dalam sebuah relation, ya tadi saya udah bilang Tuhan bilang bahwa dirinya adalah kasih. Beda banget sama apa yang dikatakan Bildad. Dia adalah kasih. Dan kasih itu tidak menghukum seperti ini, saudara. Kasih itu mendidik. Bukan menghukum supaya dari level 0 jadi -1, -1 jadi -2 dan sebagainya. No, kasih itu mendidik supaya 0 jadi 100. Kalau ini semua, ini menjatuhkan. Itu bukan kasih. Ya. Nah, di dalam hubungan itu ada trust, ada saling percaya. Ya, kalau di dalam Tuhan yang digambarkan seperti teman-temannya ini adalah Tuhan yang tidak percaya bahwa manusia bisa hidup benar. Tapi ada Tuhan itu Tuhan yang relational, karena Tuhan itu Tuhan yang percaya bahwa kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu dia kirimkan Roh Kudusnya. Dia percaya sama kita. Dia jadikan kita partner. Itulah Tuhan kita. Jangan pikir bahwa Tuhan itu kamu salah dikit, hajar. Salah dikit, hajar, hancurin. Enggak seperti itu. Sama seperti seorang ayah ya, saudara. Anak saya pergi, saya udah larang kamu jangan naik situ, jangan naik situ. Ya, untuk kepentingan dia. Dia naik juga. Dia akhirnya jatuh. Dia berdarah. Apakah saya sebagai seorang ayah akan hukum dia lagi? Rasain. Karena kamu naik sih. Karena kamu naik dan kamu jatuh, saya tambahin, kamu disetrap. Bapak itu gak kayak gitu. Walaupun dia udah larang anaknya melanggar, anaknya jatuh kesakitan, pasti lari, tolong. Ya, beda dengan prinsip yang digambarkan di sini. Dia percaya sama kita. Bahkan Tuhan bilang, di dalam aku kamu harusnya merasa aman, bukan merasa takut. Karena di dalam hubungan harus ada keamanan, betul? Hubungan yang baik, hubungan ada keamanan. Bukan nyaman ya, aman. Suami istri akan langgeng terus kalau ada security, ada aman. Kadang-kadang amannya dicari dari harta. Tapi pasti istri atau suami, untuk istri suami yang benar-benar dedicated, saudara, gak suka selingkuh, apa segala macam. Pasti kedua pasangan akan merasa aman. Kalau aman, badai pun bisa dilawan. Ya, Tuhan justru mau kamu aman di dalamku. Artinya apa? Kalau kamu berbuat salah, berbaliklah. Aku Tuhan yang seperti itu. Bukan Tuhan yang
sedikit-sedikit kita jadi pikirnya, aduh saya hari ini sial ya. Jangan-jangan kemarin saya melakukan dosa. Bukan teologi retribusi seperti itu. Ya, bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. No. Justru saat kita salah, Tuhan itu bilang, datanglah kepadaku, kamu akan tidak aman. Ya, kalau aku tidak menuduhmu, maka tidak ada yang bisa menuduhmu. Kata Tuhan seperti itu. Nah, biasa di dalam relationship ada lagi yang namanya respect. Begitu juga di hubungan ini, saudara. Ayub itu sedang mencari-cari benang merah. Tuhan, kenapa giniin aku? Seolah-olah mau menghakimi Tuhan. Kalau saya tahu kenapa Tuhan giniin aku, ya, saya baru puas. Ya, kurang lebih gitulah Ayub. Namanya juga dapat penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi, kalau dalam hubungan ada namanya respect. Ya, respect tuh gini, hormat ya itu. Hormat tuh gini. Kalau dia berbuat keputusan apa, saya tahu dia Tuhan dan saya bukan. Dan keputusannya itu bulat dan keputusannya itu gak mungkin mencelakakan saya. I respect, I hormat dia. Apapun alasannya mungkin saya gak harus tahu. Tapi saya hormati keputusannya. Karena dia adalah pribadi yang levelnya jauh di atas kita. Kita siapa di hadapan Tuhan? Tuhan respect kita. Makanya dia gak sembarang kontrol kita. Dia bukan roh yang merasuki kayak roh setan. Gak ketuk pintu, rasukin orang. Dia Tuhan yang kasih kita choice atau pilihan. Ya, makanya butuh yang namanya respect itu. Bukan hubungan yang seperti retribusi tadi yang saya bilang ya, saudara. Ya, jadi kita jangan salah akan itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi saudara sampai sini, kita belajar bahwa kata-kata itu penting, saudara. Teman-temannya walaupun dibalut dengan sedemikian puitisnya, tetap aja kata-kata itu sebuah hal yang penting. Ya, karena itu saya mau remind lagi kepada kita semua, saudara, bahwa di dalam perkataan ada kuasa. Jangan sampai kita pakai kata-kata kita untuk mengeluarkan hal-hal yang salah. Kata-kata itu bisa harm our friend, bisa melukai orang-orang yang tercinta di dekat-dekat kita. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia? Bagaimana Tuhan menciptakan bumi, langit, air? Semua dengan kata-kata. Kata-kata begitu luar biasa, saudara. Ya, kata-kata bisa meracuni, kata-kata juga bisa menyembuhkan, saudara. Dan kata-kata ini merupakan sebuah benih. Kalau kita tanam sebuah benih, lalu nanti dia muncul pohonnya, nanti muncul buahnya, itu adalah benih fisik. Tapi di dalam kita ngobrol kalau soal kerohanian, selalu ada yang namanya benih-benih rohani. Ya, apakah itu firman Tuhan, ya, apakah itu pujian dan penyembahan, ya, kata-kata termasuk adalah benih spiritual. Makanya saya bacakan satu firman nih buat kita sebagai penutup. Yesaya 55:10-11. Sebab seperti hujan ya dan salju turun dari langit, gak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, seperti itulah demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata firman Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini one of my favorite verse. Ia atau firmannya tidak akan kembali kepadaku dengan sia. Perkataanku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Perkataanku, kata Tuhan, akan melakukan exactly apa yang aku perintahkan. Kalau itu berkat, dia akan cari cara untuk kejar kehidupanmu sehingga kamu diberkati. Firman itu sifatnya seperti itu. The power of words. Ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Lidah bibir kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Kuasa itu ditaruh di lidah kita. Saudara bisa baca di Alkitab, lidah kita penuh dengan kuasa. Karena itu kita harus hati-hati dalam kita mengatakan segala sesuatu, saudara. Bisa menyulut api atau bisa menyembuhkan, saudara. Ya,
Saya percaya apa yang kita tabur lewat kata-kata, suatu hari itu akan menjadi buah. Kalau kamu tabur kata-kata yang jelek kepada anak kita, maka akan ada dampaknya. Suatu hari nanti pasti akan kelihatan. Tapi kalau kita tabur sesuatu yang membangun, kita tabur firman kepada anak kita tahu nih anak kita gak mampu nih. Otaknya mungkin agak kurang pinter. Ya, saya akui ada orang pinter, ada orang kurang pinter. Ada orang kurang pinter. Tapi pilihan kita mau tabur kata-kata apa kepada dia. Kita mau tabur, ya kamu kurang pinter makanya aku lesin ya nak. Mau tabur itu silakan. Tapi bagaimana kalau kita tabur firman? Ya, bahwa ada the spirit of intelligence ya. Seperti Daniel yang ada dalam dirimu. Kamu itu pinter. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang ada padamu itu bukan roh yang biasa. There is a time. Ya, kamu akan mengerti segala sesuatu. Karena roh Allah lah yang akan berikan pengertian. Mungkin kata-katanya gak secantik itu ya saudara. Tapi kalau kita katakan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi pakai iman saudara. Saudara sedang menabur benih kepada kehidupan anakmu. Saudara sedang menaburkan benih ilahi. Yang saya percaya satu hari saudara akan lihat juga. Bertumbuh dan berbuah. Amin. Terima kasih Tuhan buat sharing singkat rema yang Kau ajarkan kepada kami. Kami bersyukur buat ini semua. Sertai kami kembali dalam pembelajaran kami yang selanjutnya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu pada tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.